Drone jet Rusia Gran 3. Mengapa senjata baru ini sangat berbahaya? Rusia tembakkan drone 15 juta rupiah, Ukraina habiskan 15 miliar rupiah. Kenapa? Putin kena begal. Rusia ancam Eropa, aset ratusan miliar dolar jadi rebutan. Serangan darat paling mengerikan dimulai. Israel hancurkan Gaza, Amerika beri dukungan penuh. Halo, sahabat pojok. Minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Dalam program Resume Pojok Negeri Media. Gran 3 adalah drone serang jet Rusia yang jauh lebih cepat dan sulit dihentikan dibanding pendahulunya, Gran 2. Dengan kecepatan 2 kali lipat dan sistem navigasi tahan gangguan elektronik, drone ini menembus pertahanan udara Ukraina dengan efektif. Ironisnya, drone ini masih mengandalkan hampir 50 komponen asing, meski di tengah sanksi internasional, sehingga menjadi ancaman baru yang sangat mengkhawatirkan. Selama 2 tahun lebih, perang di Ukraina telah menjadi medan uji coba bagi berbagai teknologi militer. Dari tank canggih hingga sistem pertahanan udara, semua diuji dalam pertempuran nyata. Namun, belakangan ini, ada satu ancaman baru yang membuat Kiev sangat khawatir. Namanya adalah Gran 3, sebuah drone serang buatan Rusia yang ditenagai oleh mesin jet. Drone ini bukan sekadar senjata baru. Ini adalah evolusi berbahaya dari drone yang sudah ada, dengan kemampuan yang membuatnya jauh lebih sulit untuk dihadang. Di video ini, kita akan bedah 3 hal penting. Apa yang membuat Gran 3 begitu berbeda dan berbahaya? Mengapa drone ini bisa kebal terhadap sistem pertahanan elektronik? Dan yang paling mengejutkan, dari mana Rusia mendapatkan komponen-komponen yang digunakan di drone ini, di tengah sanksi internasional? Untuk memahami betapa berbahayanya Gran 3, kita harus melihat pendahulunya, yaitu Gran 2. Gran 2, yang merupakan versi buatan Rusia dari drone Iran Shahed 136, adalah drone dengan baling-baling. Meskipun efektif, kecepatannya relatif rendah, sekitar 185 km per jam. Ini membuatnya rentan terhadap sistem pertahanan udara, bahkan senapan mesin atau meriam anti pesawat ringan. Namun, Gran 3 mengubah segalanya. Menurut Badan Intelijen Militer Ukraina, HUR, Gran 3 adalah versi Rusia dari drone jet Iran Shahed 238. Perbedaan utamanya adalah mesin. Gran 3 dilengkapi dengan mesin turbojet, yang memungkinkannya melaju hingga kecepatan 370 km per jam. Ini 2 kali lipat lebih cepat dari Gran 2. Kecepatan ini sangat krusial. Saat memasuki wilayah pertahanan udara Ukraina, Gran 3 akan meningkatkan kecepatan maksimumnya, membuat waktu reaksi untuk menembak jatuh drone ini menjadi jauh lebih singkat. Drone ini juga dirancang untuk menukik tajam ke target, mempersulit pertahanan untuk bereaksi. Inilah yang paling mengkhawatirkan. Selain cepat, Gran 3 juga memiliki teknologi yang membuatnya lebih sulit dilumpuhkan. Menurut laporan HUR, Gran 3 memiliki sistem navigasi satelit yang tahan terhadap gangguan elektronik. Dalam perang modern, kedua belah pihak menggunakan sistem peperangan elektronik atau electronic warfare, EW, untuk mengganggu sinyal komunikasi dan navigasi musuh. Drone seperti Gran 2 rentan terhadap gangguan sinyal ini. Jika sinyal GPS-nya diganggu, drone bisa menyimpang dari jalurnya dan kehilangan target. Tapi, dengan Gran 3, teknologi jamming resistan ini membuat upaya EW menjadi sia-sia. Drone ini tetap bisa menemukan targetnya meskipun sinyalnya diganggu, menjadikannya ancaman yang jauh lebih sulit untuk dihadang. Dan inilah bagian yang paling ironis. Laporan HUR juga mengungkap bahwa di dalam drone ini, ada hampir 50 komponen asing. Komponen-komponen ini berasal dari negara-negara Barat dan Cina. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas sanksi internasional. Meskipun Rusia telah dijatuhi berbagai sanksi, suku cadang dari produsen luar negeri tetap bisa masuk melalui jalur tak resmi atau tanpa sepengetahuan produsen aslinya. Fakta ini menunjukkan celah besar dalam sistem kontrol ekspor global dan membuktikan bahwa Rusia masih dapat mengakses teknologi penting dari luar negeri untuk memproduksi senjata canggih. Kehadiran Gran 3 menunjukkan investasi besar Rusia dalam kemampuan drone serang satu arah. Moskow tidak hanya memproduksi drone ini, tetapi mereka juga melakukannya dalam jumlah yang sangat besar.
Rusia kini dilaporkan mampu memproduksi ribuan drone per bulan. Mereka bahkan sedang membangun lokasi peluncuran baru untuk memperluas cakupan serangan mereka. Intelijen Barat menyebut, Rusia bisa meluncurkan hingga 2.000 drone dalam satu malam di masa depan. Ini adalah strategi yang sangat berbahaya, menggunakan jumlah besar untuk membanjiri pertahanan musuh. Sistem pertahanan udara mahal seperti Patriot tidak bisa digunakan untuk menembak jatuh setiap drone yang harganya jauh lebih murah. Namun, Ukraina tidak tinggal diam. Sebagai respons, mereka mempercepat produksi massal drone interceptor dalam jumlah besar. Drone-drone ini dirancang khusus untuk mengejar dan menjatuhkan target udara, menjadikannya solusi pertahanan udara berbiaya rendah dan efektif. Menurut laporan terbaru, sistem drone interceptor Ukraina sudah mampu menghadang drone Geran 3. Ini adalah bukti bahwa inovasi dalam peperangan modern tidak berhenti, dan setiap serangan akan memunculkan respons yang setara. Jadi, Geran 3 adalah perpaduan antara kecepatan, teknologi canggih, dan produksi massal. Drone ini mewakili tantangan baru yang signifikan bagi pertahanan udara Ukraina. Namun, perang ini juga membuktikan bahwa inovasi adalah kunci. Ketika Rusia menghadirkan drone jet, Ukraina merespons dengan drone interceptor. Ini adalah perlombaan teknologi yang tidak akan pernah berhenti, di mana setiap serangan akan memicu pengembangan pertahanan baru. Yang juga penting, drone ini mengungkap kelemahan dalam sistem sanksi global. Selama komponen-komponen penting masih bisa masuk Rusia, upaya untuk menghambat produksi senjata mereka akan terus terhalang. Bagaimana pendapat kalian? Apakah menurut kalian sanksi internasional cukup efektif? Dan apa yang harus dilakukan Ukraina untuk menghadapi ancaman drone jet ini? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, like video ini jika kalian merasa informasinya bermanfaat, subscribe ke channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa! Rusia menggunakan drone murah bernama Gerbera secara massal untuk melelahkan pertahanan udara Ukraina dengan menguras rudal mahal mereka. Drone ini sederhana dan murah, tapi efektif sebagai alat perang gesekan, memaksa Ukraina mengeluarkan biaya besar untuk mencegatnya. Taktik ini mencerminkan pergeseran perang modern ke strategi asimetris yang berbiaya rendah namun berdampak besar. Di tengah konflik yang menghabiskan biaya triliunan dolar, Rusia menemukan taktik baru yang cerdas dan murah meriah. Dengan mengerahkan ribuan drone sekali pakai berbiaya sangat rendah, mereka berhasil membuat Ukraina kelelahan, bukan dengan serangan langsung, tapi dengan menguras habis aset pertahanan udara mereka yang sangat mahal. Senjata rahasia ini dikenal dengan nama Gerbera. Drone ini tidak canggih, tidak secepat rudal, dan tidak sekuat pesawat tempur. Tapi, di tangan Rusia, Gerbera menjadi landasan doktrin serangan udara yang efektif dan menguras biaya perang Ukraina. Apa sebenarnya strategi di balik taktik ini? Drone Gerbera, yang memiliki siluet mirip dengan Shahed 136 buatan Iran, dirancang khusus untuk satu tujuan, produksi massal dengan biaya rendah. Drone ini dibuat menggunakan material yang tidak strategis seperti busa, kayu lapis, dan komposit plastik ringan. Dengan panjang sekitar 2,4 hingga 3 meter, drone ini digerakkan oleh mesin bensin kecil yang memungkinkannya terbang dengan kecepatan jelajah 120 hingga 150 km/jam. Jangkauan operasionalnya mencapai 300 hingga 600 km, cukup untuk menargetkan kota-kota di pedalaman Ukraina. Navigasinya sangat sederhana. Ia mengandalkan GNSS autopilot yang tidak memiliki tautan kendali waktu nyata, membuatnya sangat sulit untuk dihalangi atau dihancurkan menggunakan peperangan elektronik. Beberapa varian bahkan sengaja tidak bersenjata dan hanya berfungsi sebagai umpan, meniru jejak radar untuk memancing sistem pertahanan udara Ukraina. Inilah inti dari doktrin Gerbera. Perkiraan intelijen Ukraina menyebutkan biaya satu unit drone Gerbera hanya antara $500 dan $2.000, atau sekitar 7,5 juta rupiah hingga 30 juta rupiah. Bayangkan, satu drone seharga itu ditembak jatuh oleh rudal darat ke udara jarak pendek, seperti pencegat dari sistem Iris-T atau NASAMS, yang harganya bisa mencapai puluhan ribu dolar. Pada awal September 2025, misalnya, setidaknya 40 drone diluncurkan ke wilayah udara Ukraina. Pertahanan udara Ukraina berhasil mencegat 33 di antaranya. Meskipun berhasil mencegah kerusakan, biaya finansial untuk meluncurkan rudal-rudal pencegat tersebut kemungkinan mencapai jutaan dolar, jauh melebihi biaya total drone yang diluncurkan Rusia.
Ini adalah perang gesekan yang sengaja diciptakan. Rusia rela kehilangan drone-drone murahnya untuk memaksa Ukraina menguras persediaan rudal mahal mereka yang terbatas. Taktik ini menciptakan kelelahan strategis jangka panjang yang bisa melemahkan pertahanan Ukraina dari waktu ke waktu. Penggunaan drone Gerbera menunjukkan pergeseran dalam perang modern. Kini, kekuatan tidak hanya ditentukan oleh senjata tercanggih, tetapi juga oleh kemampuan untuk menciptakan taktik asimetris yang efektif dan berbiaya rendah. Dengan taktik Rusia yang sangat efektif dalam menguras pertahanan udara Ukraina, apa yang bisa dilakukan Ukraina dan sekutu baratnya? Apakah ini akan mengubah cara perang modern dilancarkan di masa depan? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Uni Eropa berencana memanfaatkan aset Rusia senilai ratusan miliar dolar yang dibekukan untuk mendanai Ukraina, sebagai bentuk kompensasi atas kerusakan perang. Namun, langkah ini memicu ancaman keras dari Rusia, terutama lewat Dmitry Medvedev, yang berjanji membalas dengan segala cara, termasuk tindakan di luar jalur hukum. Jika terrealisasi, kebijakan ini bisa memperdalam konflik ekonomi dan mengguncang kepercayaan global terhadap sistem keuangan Barat. Perang di Ukraina kini tidak hanya terjadi di medan tempur, tapi juga di panggung ekonomi global. Kali ini, yang jadi taruhan adalah aset Rusia senilai ratusan miliar dolar yang dibekukan di Eropa. Uni Eropa tengah mencari cara baru untuk memanfaatkan dana tersebut guna membantu Ukraina. Namun, rencana itu langsung memicu kemarahan besar dari Moskow. Rusia melontarkan peringatan keras dan berjanji akan membalas setiap upaya untuk menyita asetnya. Ancaman paling lantang datang dari tangan kanan Presiden Putin, Dmitry Medvedev. Apa sebenarnya rencana Uni Eropa ini? Dan seberapa serius ancaman balasan dari Rusia? Sejak invasi ke Ukraina pada 2022, Amerika Serikat dan sekutunya telah memblokir aset berdaulat Rusia. Totalnya mencapai sekitar AS300 miliar hingga US350 miliar, sebagian besar tersimpan dalam bentuk obligasi di lembaga penyimpanan efek Eropa. Kini, Uni Eropa tengah mempertimbangkan langkah yang lebih berani. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, tengah mendorong upaya untuk menggunakan saldo kas dari aset Rusia yang dibekukan. Laporan lain menyebutkan Komisi Eropa bahkan mempertimbangkan menggunakan deposito tunai Rusia di Bank Sentral Eropa untuk mendanai pinjaman reparasi bagi Ukraina. Para pemimpin Eropa meyakini Rusia harus bertanggung jawab atas kehancuran yang mereka sebabkan di Ukraina, dan karenanya harus dipaksa membayar kompensasi. Namun, di sisi lain, beberapa kalangan perbankan khawatir langkah ini bisa menciptakan presiden buruk yang meruntuhkan kepercayaan global terhadap sistem keuangan Barat. Rencana Uni Eropa tersebut langsung memicu respons yang sangat agresif dari Moskow. Dmitry Medvedev, yang kini menjabat wakil ketua Dewan Keamanan Rusia, melontarkan ancaman di kanal Telegramnya. Jika ini terjadi, Rusia akan mengejar negara-negara Uni Eropa, juga para degenerat Eropa dari Brassel hingga akhir abad ini, tulis Medvedev. Ancaman itu tidak main-main. Medvedev menegaskan Rusia akan menempuh segala cara yang memungkinkan, tidak hanya melalui semua pengadilan internasional maupun nasional, tetapi juga di luar pengadilan. Ini adalah ancaman yang sangat ambigu, namun penuh dengan potensi bahaya. Sebelumnya, Rusia telah menunjukkan bahwa ancamannya bukan sekadar gertakan. Ketika Inggris menggunakan aset Rusia yang dibekukan untuk membeli senjata, Medvedev mengancam akan menyita properti Inggris di seluruh dunia. Bahkan, kantor berita Rusia RIA Novosti melaporkan bahwa total investasi asing langsung dari negara barat di Rusia mencapai 285 miliar AS dolar. Angka ini bisa menjadi target balasan Moskow apabila asetnya benar-benar disita. Rencana Uni Eropa untuk menggunakan aset Rusia adalah sebuah langkah yang sangat berani dan berisiko. Jika mereka berhasil, ini akan menjadi sumber pembiayaan yang besar bagi Ukraina. Namun, jika Rusia benar-benar menjalankan ancaman balasannya, ini bisa memicu perang ekonomi yang jauh lebih besar dan merusak kepercayaan global terhadap obligasi dan mata uang Barat. Militer Israel memulai serangan darat besar-besaran ke kota Gaza, menyusul bombardir udara intensif dan dukungan kuat dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Operasi ini bertujuan menghancurkan infrastruktur Hamas dan membebaskan sandera.
namun memperburuk krisis kemanusiaan dengan risiko besar bagi warga sipil. Serangan ini menandai eskalasi baru yang mematikan dalam konflik yang semakin memecah dunia internasional. Sebuah babak baru yang sangat mematikan telah dimulai. Militer Israel melancarkan serangan darat besar-besaran terhadap kota Gaza, kota terbesar di jalur Gaza. Operasi ini dilancarkan tak lama setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, yang menjanjikan dukungan penuh untuk Israel. Serangan darat ini adalah eskalasi terbesar dari perang yang telah berlangsung selama 2 tahun terakhir. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Dan mengapa serangan ini dimulai tepat setelah kunjungan seorang pejabat tinggi AS? Setelah berminggu-minggu bombardir udara yang intensif, militer Israel kini memasuki fase berikutnya dari rencana mereka. Seorang pejabat militer Israel mengonfirmasi bahwa pasukan darat telah bergerak lebih dalam ke pusat kota Gaza, yang disebutnya sebagai benteng utama Hamas. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menambahkan bahwa kota Gaza kini terbakar. Menurutnya, operasi ini bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur teroris dan menciptakan kondisi yang diperlukan untuk pembebasan para sandera serta kekalahan Hamas. Menurut saksi mata, pengeboman yang tiada henti telah menghancurkan sebagian besar kota Gaza. Seorang warga bernama Ahmed Ghazal menceritakan, "Kami bisa mendengar jeritan mereka, menggambarkan kengerian yang tak terbayangkan di bawah reruntuhan." Militer Israel memperkirakan ada sekitar 2.000 hingga 3.000 militan Hamas yang beroperasi di area tersebut. Serangan darat ini dilancarkan hanya beberapa jam setelah kunjungan Menlu Marco Rubio ke Yerusalem. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, Rubio menyatakan dukungan kuatnya untuk Israel. Rubio juga berbicara kepada keluarga sandera dan memberikan pandangannya tentang perang. Ia mengatakan, jika tidak ada sandera dan tidak ada warga sipil yang menghalangi, perang ini akan berakhir 1,5 tahun lalu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa AS melihat konflik ini akan berlanjut sampai Hamas sepenuhnya dihancurkan, meskipun ada risiko besar terhadap warga sipil. Serangan darat Israel ini juga terjadi setelah PBB mengumumkan hasil penyelidikan yang menuduh Israel telah melakukan genosida di wilayah Palestina. Dukungan AS ini membuat posisi Washington semakin kontroversial di mata dunia internasional. Serangan darat terhadap kota Gaza menandai fase baru yang lebih mematikan dalam konflik ini. Dengan dukungan dari AS, militer Israel kini melancarkan operasi yang mereka yakini akan memusnahkan Hamas. Namun, di sisi lain, nasib ratusan ribu warga sipil berada di ujung tanduk. Dengan serangan darat yang sudah dimulai dan dunia terpecah dalam menyikapinya, apakah perang ini akan segera berakhir? Atau justru akan semakin memanas dan meluas? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Itu tadi berita terhangat sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami, di pojoknegeri.com, dan di channel YouTube, Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di resume pekan depan.